dipanggil? Amai. Amai. Usia 45 tahun, alamat di Persada. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Ipal, bertugas hari ini. Baik, Ibu Amai datang ke sini dengan keluhan apa? Jadi bagian kepala saya tuh kayak gatal gitu dok, terus juga kalau misalnya lagi pipis atau buang air kecil tuh kayak nyeri gitu, terus juga keluar cairan yang gak normal gitu dok. Baik, untuk rasa gatalnya itu sudah berapa hari? Mungkin udah 2 bulan sih dok. Sudah 2 minggu. Untuk gatalnya itu terus menerus atau pada kondisi tertentu? Lumayan sering sih dok gatalnya, kayak tiba-tiba gitu. Tiba-tiba. Terus untuk rasa nyerinya itu kalau dikasih skala 1 sampai 10, itu kalau 1 paling ringan dan 10 itu paling nyeri, itu kira-kira di angka berapa? Mungkin angka 7 sih dok. Iya. Oke. Terus untuk tadi kan keluar cairan, bisa dideskripsikan bentuk cairannya, terus konsistensi cairannya itu kayak apa? Cairannya itu dok, kental gitu, warnanya sih putih ya, lebih putih dari biasanya, kan biasanya bening ya dok. Terus kayak keluar kalau misalnya gak normal gimana ya, terus menerus gitu, walaupun harusnya kan sebelum, kalau saya dengar ya harusnya kan sebelum haidnya dokter itu, terus tapi walaupun saya sebelum haid tuh udah keluar gitu cairannya. Baik, dari keluhan-keluhannya apakah ada keluhan yang lain? Nggak ada sih. Nggak ada. Iya. Baik, Mbak Ibu Ama itu sebelumnya sudah pernah kena penyakit yang seperti ini? Kalau gatal gitu ya dok, belum pernah sih dok. Belum pernah. Belum pernah. Baik, untuk riwayat penyakit apakah ada? Kalau saya sih pernah sekitar 2 tahun yang lalu itu saya pernah didiagnosis diabetes gitu. Oh, diabetes. Iya. Terus apakah ada yang riwayat penyakit yang lain? Itu aja sih dok. Ini aja. Jadi untuk diabetesnya itu Mbak Ami konsumsi obat-obatan atau? Iya, saya konsumsi obat-obatan. Baik, Mbak Ami, kalau dari keluarga Mbak Ami apakah ada yang terkena penyakit seperti yang Mbak Ami miliki sekarang? Saya sih belum tanya ya dok, tapi kayaknya nggak ada ya. Nggak ada. Nggak ada. Oke, untuk kegiatan sehari-hari kalau boleh tahu kesibukan Mbak Ami? Karena jadi saya tuh mungkin pengangguran ya dok, jadi emang nggak ada kegiatan sih, cuman kayak mungkin paginya bangun pagi nggak sepagi itu, jadi terus jadi karena di rumah tuh lumayan banyak yang bantu ya dok, jadi kegiatannya tuh nggak terlalu banyak, lumayan ringan, tidur juga lumayan teratur sih dok. Baik, selanjutnya saya mungkin akan menanyakan pertanyaan yang sedikit privasi ya Mbak, ya Ibu Amai. Apakah Ibu Amai sudah menikah? Sudah. Untuk hubungan suami istrinya lancar atau aktif? Iya, aktif Pak. Aktif. Baik, untuk menstruasinya lancar? Lancar sih dok. Lancar. Iya. Baik, Mbak Amai apakah pernah melakukan transfusi darah? Belum pernah. Oke, apakah Mbak Amai pernah memasang tato? Tidak pernah. Oke. Baik, selanjutnya untuk pola makan Mbak Amai tidak teratur atau enggak? Lumayan teratur sih dok. Teratur. Iya. Oke. Untuk pola tidur? Ih, teratur juga. Teratur. Baik, sesi wawancaranya kita cukupkan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Di sini pemeriksaan nanti ada pemeriksaan tanda-tanda vital. Terus di sini mungkin nanti ibu akan melepas celana dan celana dalam ibu. Terus nanti saya akan melakukan pemeriksaan di bagian kewanitaan ibu atau daerah kemaluan ibu. Mungkin saya akan melakukan pengamatan, perabaan dan penekanan di daerah tersebut. Mungkin agak kurang nyaman, tapi saya akan melakukan yang seprofesional mungkin. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Jadi
nanti ada perawat yang akan menemani. Sebelumnya apakah Ibu Amel sudah buang air kecil? Sudah dok. Sudah. Baik, jika sudah mungkin kita bisa mulai pemeriksaannya. Ibu Amel bisa berbaring ke bed. Baik, Ibu Amel berdasarkan pemeriksaan fisik tadi itu tanda-tanda vitalnya normal. Terus untuk pemeriksaan di daerah vagina tadi itu ditemukan adanya kemerahan di sekitar vaginanya. Terus itu juga ditemukan ada cairan di sekitar vagina ibu. Terus juga tadi untuk cairannya itu tidak berbau. Terus tidak ada nyeri tekan juga ketika saya menekan tadi. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan laboratorium. Mungkin ibu bisa membawa kertas ini, nanti ibu bisa serahkan ke laboratorium untuk dicek. Nanti jika sudah dicek, ibu bisa kesini lagi. Terima kasih dokter. Baik, berdasarkan pemeriksaan laboratorium, ibu terdeteksi positif terinfeksi jamur kandidiasis. Nah, jadi jamur kandidiasis ini biasanya menyerang daerah mulut dan di daerah vagina. Tetapi pada kasus ibu ini dia menyerang pada daerah vagina. Terus sebenarnya kandidiasis ini dia tuh normal ada di dalam tubuh. Tetapi mungkin karena ibu kan terkena diabetes, mungkin dia dapat mengurangi sistem pertahanan tubuh sehingga jamur ini dia dapat menginfeksi. Nah, untuk selanjutnya saya sarankan ibu itu dapat mengurangi memakai pakaian yang ketat. Terus ibu juga seandainya daerah vagina ibu itu lembab, nanti bisa ibu keringkan dengan tisu. Terus ibu juga dapat menghindari memakai sabun yang mengandung pewangi. Nah, karena sabun yang mengandung pewangi itu dia dapat menyebabkan infeksi di daerah vagina ibu. Baik, untuk selanjutnya mungkin saya akan meresepkan obat. Sebelumnya, apakah ibu ada mengonsumsi obat sampai sekarang? Ada dok, kan saya menderita diabetes ya dok. Jadi saya mengonsumsi metformin. Terus juga saya mengonsumsi amoxicillin juga. Metformin dan amoxicillin. Baik, selanjutnya apakah ibu ada alergi obat-obatan? Enggak ada dok. Nggak ada. Baik, tadi ibu mengonsumsi amoxicillin kan. Nah, jadi amoxicillin ini kan antibiotik. Nah, dia itu sebenarnya fungsinya untuk membunuh bakteri. Sedangkan untuk penyakit ibu ini dia itu menginfeksi jamur. Nah, jadi saya sarankan ibu untuk menghentikan konsumsi dari amoxicillin ini karena dia dapat memperparah dari infeksi jamur yang ibu derita ini. Kok bisa dok? Obatnya bisa memperparah? Jadi kan di dalam tubuh kita kan ada bakteri normal kan ibu. Nah, jadi jika ibu konsumsi antibiotik, nah antibiotik ini dia akan membunuh bakteri-bakteri yang baik tadi. Jadi infeksi jamurnya itu dapat bertambah atau dapat meningkat. Jadi di sini selanjutnya saya akan meresepkan obat. Di sini ada salep nistatin. Nanti ibu bisa oleskan di vagina ibu itu 2-3 kali sehari. Nanti ibu bisa minta obat ini ke instalasi farmasi. Baik, apakah ada yang ibu tanyakan atau apakah ada yang kurang dimengerti dari penjelasan saya? Sudah. Baik, jika sudah saya cukupkan, alhamdulillah alamin. Ibu selanjutnya bisa langsung ke instalasi farmasi untuk mengambil obat. Sama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apoteker Yanti yang bertugas pada unit hari ini. Sebelumnya, apakah dengan Ananda Maesi untuk tanggal lahirnya? 5 Agustus 1980. Di sini dokter Rika sudah meresepkan ya berupa obat nistatin, oles. Dari diagnosanya Mbak Maesi, apakah dokter sudah menjelaskan obat nistatin ini? Baru menjelaskan kalau 3 kali sehari. Oh, baik. Untuk cara penggunaan dari obat nistatin ini apakah baik, selanjutnya dokter sudah menjelaskan hasil harapan yang diharapkan dari obat ini? Belum. Saya ambil dahulu yang baik, kalau Ibu Maesi ini ada obat nistatin, dipakainya juga pagi hari pada
dibasuh dengan air mengalir lalu oleskan pada bagian tertentu yang diperlukan. Penggunaannya 3 kali sekali ya. Secara expired ini masih lama ya Ibu, masih 2 tahun lagi. Dan untuk penyimpanannya disimpan di tempat yang kering dan terhindar dari suhu yang tinggi atau sinar matahari. Baik, Sebelumnya kan dokter itu mengatakan kan kalau seksal tidak boleh menggunakan kayak sabun yang memiliki wangi ataupun pokoknya menghindari sabun pada bagian tersebut. Kira-kira ada saran nggak yang dari segi buat membersihkan baik sebentar ya saya cek dulu. Baik Ibu Mayasti, rekomendasi saya yaitu berupa pendingin bensin bisa dibeli di apotek terdekat ya. Sebelumnya ini kira-kira kan ini di bagian itu ya sensitif, kira-kira apa ada efek samping? Ada efek sampingnya, kemungkinan rasa tidak nyaman, lalu gatal-gatal, dan jika indikasi hentikan penggunaan ya Ibu. Dan jika masih